Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Cordelia, NIM 2003 01501256 kelas PJKH. Baik, di sini saya akan mempresentasikan keterampilan gerak dan unsur-unsur pendukungnya. Yang pertama, keterampilan gerak. Konsep gerakan tubuh manusia. Gerakan manusia dipelajari secara cermat di dalam kinesiologi dan beberapa cabang ilmu dari kinesiologi, yaitu biomekanika, kinematika. Kinesiologi mempelajari gerakan manusia dari sudut pandang ilmu fisika. Di dalamnya terdapat analisis muskuloskeletal gerakan manusia. Konsep tentang gerakan manusia tidak lepas dari konsep tentang gerakan pada umumnya. Gerakan adalah aksi atau proses perubahan letak atau posisi ditinjau dari suatu titik tertentu sebagai pedomannya. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa suatu gerak bisa diketahui apabila ada titik tertentu yang digunakan sebagai petunjuk. Konsep tentang gerakan selalu berhubungan dengan konsep tentang ruang, gaya, dan waktu. Di dalam konsep ruang dikenal adanya arah, yaitu kanan, kiri, depan, belakang, dan bawah. Gerakan ditinjau dari segi mekanis. Secara mekanis, gerakan diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, gerakan translatori adalah gerakan di mana benda bergerak secara keseluruhan dari suatu tempat ke tempat lain. Misalnya, gerakan bola yang ditendang. Apabila bola yang ditendang itu tidak berputar dan gerakannya lurus, maka gerakannya disebut gerakan rektilinear atau bisa disebut linear. Yang kedua, gerakan rotatori adalah gerakan yang berpusat pada proses tertentu, misalnya gerakan tangan melanggang. Gerakan ditinjau dari segi muskular. Tubuh manusia dapat bergerak karena adanya kontraksi otot. Kontraksi otot ini dapat menghasilkan gerakan menuluk atau fleksi, melurus atau ekstensi, atau berputar pada persendian atau rotasi. Gerakan pada bagian-bagian tertentu dihasilkan dari kontraksi sekelompok otot-otot, otot penggerak atau agonis. Ada juga otot yang sifatnya mengatur gerakan atau sinergis. Jika otot-otot agonis, antagonis, dan sinergis bisa berfungsi secara serasi, maka gerakan bisa terjadi dengan lancar. Gerakan ditinjau sebagai suatu sistem. Sistem adalah serangkaian fungsi-fungsi yang beraksi bersama-sama untuk satu tujuan yang sama. Gerakan tubuh dihasilkan dari tiga macam fungsi utama yang bekerja sebagai suatu sistem. Fungsi-fungsi itu adalah: yang pertama, sistem penggerak, meliputi otot-otot tulang dan persendian. Yang kedua, sistem suplai, meliputi pencernaan, pernapasan, dan peredaran darah. Yang ketiga, sistem kontrol, meliputi syaraf dan endokrin atau hormon-hormon dalam tubuh. Gerakan ditinjau dari tipe tugas otot-otot rangka. Adapun tugas-tugas otot-otot dikelompokkan menjadi 4 tipe. Yang pertama, tugas menopang tubuh atau suatu beban. Tugas menopang tubuh bisa dibedakan berdasarkan sifat badan tumpuannya, yaitu menopang tubuh pada permukaan yang dapat berdiri, duduk, berlutut, berdiri tangan, dan menopang tubuh pada benda cair atau mengapung. Tugas menopang beban. Tugas menopang beban bisa dilakukan dalam bentuk mendukung beban. Bebannya bisa di atas kepala, di pundak, di punggung, di lengan, atau di tangan. Tugas menahan tubuh atau menggelantung. Menahan tubuh dalam sikap menggelantung juga memerlukan kontraksi otot yang bersifat statis atau kontraksi isomatik. Tugas menggerakkan tubuh dan menggerakkan benda. Untuk menggerakkan tubuh dan menggerakkan benda diperlukan kontraksi otot yang bersifat dinamis atau kontraksi isotonik. Tugas menggerakkan tubuh menggerakkan tubuh secara keseluruhan bisa dilakukan dengan bertumbuh pada permukaan padat, berjalan, berlari, berlompat, merangkak, mengguling, salto, dan beroda. Tugas menggerakkan tubuh, sebagian menggerakkan tubuh, sebagian bisa dilakukan terutama pada bagian-bagian tubuh yang berhubungan oleh persendian. Tugas menggerakkan suatu benda. Untuk menggerakkan suatu benda diperlukan gaya yang dihasilkan dari tubuh. Gaya yang dihasilkan oleh tubuh bisa dikenakan pada benda yang digerakkan secara langsung. Tugas menahan benturan. Benturan terjadi karena
tubuh yang bergerak terhalang oleh benda diam di luar dirinya atau dari suatu benda yang bergerak ke arah dirinya. Untuk menahan benturan diperlukan gerakan untuk menyerap gaya yang menyebabkan terjadinya benturan. Tugas menahan benturan dari tubuh yang bergerak memfungsikan kaki sebagai pegas pada saat mendarat sesudah meloncat. Pengertian keterampilan gerak. Gerakan keterampilan merupakan salah satu kategori di dalam domain fisik motor. Gerakan keterampilan merupakan salah satu kategori gerakan yang di dalam melakukannya diperlukan koordinasi dan kontrol tubuh secara keseluruhan. Adapun unsur-unsur pendukung gerakan yang terampil, yang pertama, unsur kemampuan fisik, yang kedua, unsur kemampuan mental, yang ketiga, unsur kemampuan emosional, yang keempat, unsur pendukung gerakan yang terampil. Itulah tadi sedikit presentasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.